Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar materi kimia yaitu tentang reaksi redoks atau bisa disebut sebagai reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, pengertian reduksi sendiri yaitu penurunan bilangan oksidasi, sementara untuk oksidasi itu adalah kenaikan bilangan oksidasi. Apakah kalian masih ingat apa itu bilangan oksidasi? Nah, jadi di sini Ibu akan sedikit mengulang. Di sini Ibu ada tabel bilangan oksidasi di kanan dan di kiri. Bisa kalian lihat, mungkin bisa mengingat-ingat kalian. Sebagai contoh ya, asam oksalat. Jadi tidak mungkin kan kalian bisa menghafal atau bisa mengingat muatan-muatan yang ada di tiap-tiap unsur. Jadi Ibu sarankan kalian cuma mengingat H itu plus 1, O itu minus 2, K itu plus 1. Cukup kalian mengingat H itu sama dengan 1 atau plus 1, O itu sama dengan minus 2, dan K itu sama dengan plus 1. Untuk di senyawa asam oksalat, untuk penyetaraan bilangan oksidasi itu dari kanan. Jadi kita dari ujung kanan, bukan dari ujung kiri ya. Ini kanan, ini kiri. Jadi dari ujung kanan ya. Oh, ini adalah minus 2. Jadi ditaruh di sini. Kemudian minus 2. Jika ada angkanya di samping-samping unsur, maka kalian akan mengalinya. Kalau di sini kan O itu minus 2, berarti dikalikan dengan 4, minus 8. Kita sudah tahu. Kemudian dari kanan kita pindah penghitungannya ke kiri. Jadi kanan, kiri, tengah. Kanan, kiri, tengah. Jadi dari O, kanan, kita pindah ke kiri, H. H itu adalah plus 1. Plus 1 karena di sini H-nya ada 2, maka plus 1 dikalikan 2, sama dengan plus 2. Yang di atas ini, itu menentukan hasil dari C. Kenapa menentukan? Jadi ketika yang di atas ini dijumlahkan, maka hasilnya itu pasti 0. Artinya pasti netral. Plus 2 ketemu minus 8, berarti supaya jadi 0 kita harus tambahkan berapa? Iya, betul sekali, plus 6. Kenapa jadi plus 6? Plus 2 ditambah plus 6 sama dengan plus 8, dikurang 8 hasilnya itu sama dengan 0. Bisa dimengerti? Kemudian untuk mencari nilai C di sini, maka yang di atas kita bagi yang di bawah. Kalau tadi yang di bawah kalau yang di bawah ini kita kali kan, minus 2 dikali 4, minus 8. Dari bawah ke atas itu kali, dari atas ke bawah itu bagi. Coba dilihat. Minus 8 dibagi 4 minus 2. Plus 2 dibagi 2 plus 1. Berarti plus 6 dibagi 2 hasilnya plus 3. Inilah bilangan oksidasi masing-masing unsur. Bisa dipahami? Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu karbon dioksida. Nah, sama seperti yang tadi, kita harus dulukan yang kanan. Yang kanan O berarti minus 2. Minus 2 kita kalikan 2 minus 4. Supaya 0 ditambahkan berapa di samping? Ya, betul sekali, 4. Sementara yang di samping C ini kosong atau tidak ada angkanya. Jika tidak ada angkanya selalu anggap 1. Karena C-nya 1. Jika C-nya 2, maka di sini akan ditulis 2 seperti O ini. Karena di sini 2 O-nya, maka ditulis 2. Jika C-nya cuma 1, berarti di sini 1. Artinya jika
tidak ada angka di samping C berarti 1. Berarti plus 4 bagi 1 hasilnya plus 4. Kita lanjut agar lebih paham kalian. Contoh soal yang ketiga. Ini contoh soal yang ketiga. Ingat, langkah pertama selalu di bagian kanan. Langsung saja kita mulai. Bagian kanan. Ini 7 ya. Oh, itu minus 2. Minus 2 dikali 7. Minus 14. Langsung ke sebelah kiri. Itu plus 1. Ingat selalu, H itu sama dengan plus 1, O itu sama dengan minus 2, dan K itu sama dengan plus 1. Plus 1 kita kalikan 2 itu adalah plus 2. Nah, di sini minus 14, di sini plus 2. Supaya hasilnya 0, C itu harus berapa? Ya, betul sekali, harus turun ke bawah. Nah, di sini ada contoh soal yang sama seperti sebelumnya, cuman yang berbeda ada tanda minus di atasnya. Apakah berpengaruh? Ya, sangat berpengaruh. Di mana pengaruhnya? Ya, di perhitungan kita. Coba ya. Oh, ini adalah minus 2. Kita kalikan dengan 4 sama dengan minus 8. Berarti sisanya di sini adalah plus 8. Turun ke bawah menjadi plus 8. Apakah ini salah? Ya, ini kurang tepat. Kenapa? Karena di sini ada minus. Jika tidak ada minus, berarti hasilnya harus 0. Kalau ada minus, berarti titik-titik-titik ditambah ini minus 8 sama dengan minus 1. Berarti jadi berapa hasilnya jika minus 8 ditambah berapa hasilnya adalah minus 1. Ya, betul sekali, plus 7. Di bawah juga plus 7. Nah, di sini ada contoh lagi tapi berbeda dari contoh yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tadi itu minus 1, di sini ada minus 2. Langsung saja, O itu adalah minus 2. Berarti minus 2 dikali 4, minus 8. Kemudian di sini ada 2, otomatis sisanya itu harus menjadi minus 2. Jadi minus 8 yang ini ditambah berapa, hasilnya itu sama dengan minus 2. Berarti ya, betul, plus 6. Plus 6 dibagi 2 menjadi plus 3. Ini adalah bilangan oksidasi dari C dan dari O. Bisa dipahami lagi? Kemudian ibu akan memberikan satu contoh lagi, dan ini adalah contoh yang terakhir ya. Nah, di sini ada zinc 2+ dan ada klorida 2. Apa sih bedanya? Bedanya itu cuman di sini di bawah, duanya, sementara yang di sebelah kiri itu di atas. Nah, jadi untuk bilangan oksidasi itu, ini kan cuman satu unsur. Ini unsur, bukan senyawa. Kalau senyawa seperti contoh-contoh sebelumnya. Sebelumnya kan ada unsur K, ada unsur C, ada unsur O yang digabung jadi satu, itu yang dinamakan senyawa. Sementara untuk ini cuma satu unsur. Di sini juga satu unsur. Jadi jika satu unsur, langsung saja jika ada 2 di bawah, entah 2 atau 3, tapi tidak ada muatannya, ini muatan. Ini namanya muatan. Sementara di sini ini namanya indeks. Jadi jika cuma ada indeks, tidak ada muatan seperti ini, berapapun nilainya di sini, entah itu 4, 5, 6 atau 2 atau 1, itu tetap hasilnya 0. Bilangan oksidasinya itu 0. Tapi jika di sini ada plus 2, berarti langsung saja nilai zinc itu adalah plus 2. Jika di sini 3+, berarti di bawah plus 3. Tapi jika di bawah itu tetap hasilnya 0. Karena di sini cuma angkanya di bawah, sementara muatannya tidak ada. Jika muatannya tidak ada, itu dianggap 0. Karena memang muatannya jika tidak ada di sini, tidak ada plus atau minus, maka itu namanya 0. Seperti ini. Contoh lagi. Nah,
Kalau seperti ini contohnya berarti di sini plus 3 dan di sini 0. Karena yang berpengaruh itu muatannya, di sini muatannya plus 3, maka turun plus 3, sementara di sini tidak ada muatan artinya 0, berarti turunnya 0. Bisa dimengerti? Langsung saja kita menentukan yang mana yang merupakan reduksi dan yang mana yang merupakan oksidasi berdasarkan senyawa berikut. Langsung saja, karena Sn itu tidak ada muatan di atas, maka karena dia cuma satu unsur, kadada bakawan. Kalau kadada bakawan artinya dia jomblo, berarti 0. Berarti tidak ada hasilnya dong. Nah, kemudian di samping kanannya itu ada senyawanya. Karena dia tergabung dari 2 unsur. Dari mana perhitungannya, masih ingat? Ya, betul sekali, dari kanan. Langsung saja, O itu adalah minus 2. Minus 2 dikali 3 berarti minus 6. Kemudian dari mana lagi? Dari kanan ke kiri. H-nya adalah plus 1, berarti plus 1 di atas plus 1. Kemudian di sini tidak ada muatannya, baik itu positif atau negatif, berarti hasilnya harus 0. Berarti plus 1 ditambah berapa? Dikurang 6, hasilnya itu 0. Betul sekali, plus 5. Plus 5 turun ke bawah berarti plus 5. Karena ini berdekatan, saya atur jarak dulu. Kemudian lanjut ke sebelah kanannya. Berarti tetap dari kanan minus 2 dikali 2 minus 4. Karena tidak ada muatan di samping di sini, berarti nilainya harus 0. Berarti minus 4 plus 4 plus 4. Lanjut lagi, minus 2 minus 4 plus 4 plus 4. Karena reduksi itu adalah penurunan bilangan oksidasi, kita lihat bilangan oksidasinya yang kita lihat yang di sini, yang di bawah-bawah ya. Langsung saja, kiri ke kanan harus disamakan hurufnya ya. Sn di kiri itu nilainya 0, Sn di kanan itu nilainya 4, berarti mengalami kenaikan dari 0 menjadi 4, kenaikan berarti dia oksidasi. Kemudian kita lihat H di kiri, apakah ada H di kanan? Tidak ada, berarti tidak usah dijumlahkan. Kemudian N di kiri hasilnya 5, sementara N di kanan itu 4, berarti dari 5 ke 4 kita dari kiri ke kanan ya, karena tanda panahnya itu dari kiri ke kanan. Jadi dari plus 5 ke plus 4 mengalami penurunan, berarti reduksi. Nah, sampai di sini bisa dimengerti. Jadi oksidasi itu kenaikan ya dari 0 ke 4, kemudian reduksi itu penurunan dari plus 5 ke plus 4. Kenapa O tidak dihitung Bu atau tidak dibandingkan? Karena O di sebelah kiri itu sama dengan O di sebelah kanan minus 2 dan sama dengan di sebelah kanannya lagi minus 2. Jadi kalau sama itu tidak usah dibandingkan lagi karena sudah sama. Karena kita cuma mencari yang mana yang merupakan oksidasi, yang mana yang merupakan reduksi. Nah, ini adalah contoh nomor 2. Di sini Ibu cuma mau kalian bisa menentukan yang mana yang merupakan oksidasi dan yang mana yang merupakan reduksi. Langsung saja kita mulai di sebelah kanan. Sebelah kanan yang di sini O-nya itu adalah minus 2. Minus 2 dikali 7 minus 14. Berapakah CR-nya atau kromnya? Kita lihat. Di sini ada muatan minus 2, artinya titik ditambah minus 14 sama dengan minus 2. Minus 14 dapat dari O di atas, minus 2 dapat yang muatan di samping kanan. Berarti titik-titik berapa ditambah minus 14 hasilnya minus 2. Ya, betul sekali, plus 12. Langsung tulis nih di sini plus 12. Berarti plus 12 turun ke bawah. Di sini ada 2.
plus 12 turun ke bawah, di sini ada 2, berarti plus 12 dibagi 2 hasilnya plus 6. Berarti ini bilangan oksidasinya. Dan yang ini. Kemudian lanjut kita ke sebelah kanan. Seperti biasa, yaitu minus 2 dikali 4 minus 8. Karena di sini ada minus 2, berarti minus 8 ditambah berapa supaya hasilnya minus 2? Titik ditambah minus 8 hasilnya minus 2. Berarti ya betul, plus 6. Plus 6 kan ditambah minus 8 hasilnya minus 2. Turun ke bawah, minus 6 dibagi minus 2 hasilnya plus 3. Kemudian lanjut. Karena di sini cuma unsur, artinya cuma unsur, sementara kawan-kawan yang lain itu senyawa, artinya berpasangan. Sementara dia cuma unsur dan satu unsur, artinya dia jomblo, berarti dia tidak mempunyai apa-apa, kecuali jika ada muatan langsung saja pindah ke bawah. Jadi jika dia satu unsur tapi dia ada muatannya plus 3, berarti dia bisa langsung pindah ke plus 3. Kecuali jika dia CR2, sementara di atasnya tidak ada muatan, maka hasilnya 0. Meskipun di sini ada 2, 3, 4, tetap 0. Karena yang terpenting itu muatan yang di atas. Jika di sini plus 3, karena dia jomblo, berarti langsung saja di sini plus 3. Langsung ke samping, minus 2, minus 4, plus 4. Kenapa jadi plus 4? Karena di sini tidak ada muatannya, artinya 0. Berarti minus 4 ditambah berapa supaya hasilnya 0? Artinya plus 4. Bisa dipahami? Langsung saja kita mencari yang mana yang merupakan oksidasi, yang mana yang merupakan reduksi. Di sini langsung dari CR. CR-nya di sini plus 6, berarti harus berpasangan dengan CR di sebelah kanan. Di sini plus 3. Plus 6 ke plus 3 mengalami penurunan. Dia disebut sebagai reduksi. Jadi jika yang mengalami penurunan berarti dia disebut sebagai reduksi. Tapi jika dia mengalami kenaikan maka disebut sebagai oksidasi. Di sini minus 2 O-nya, di sini juga minus 2, di sini minus 2. Berarti O bukan oksidasi dan juga bukan reduksi. Langsung saja kita ke unsur yang ketiga yaitu C. Berarti dari 3 ke 4 mengalami kenaikan berarti disebut sebagai oksidasi. Bisa dimengerti? Jadi jika kenaikan berarti dia disebut sebagai oksidasi, tapi jika penurunan berarti dia disebut sebagai reduksi. Nah, di sini Ibu akan menampilkan 2 soal yang akan kalian kerjakan. Cukup di buku catatan aja ya, karena minggu depan akan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sampai di sini pembelajaran kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.